Jadi disitulah sebenarnya tanggung jawab manusia bagaimana berkolaborasi dengan AI. Jadi kalau bisa dibilang realistis sepertinya, realistis untuk Iya. kedepannya untuk kehilangan pekerjaan ini realistis sekali menurut saya. Ya, artinya profesi pencuri juga itu makin meningkat dengan adanya AI itu tulangnya. artinya bisa tergeser dengan adanya AI pencuri. Istilahnya di Halo semuanya, selamat datang di podcast Akademisi Speak Up. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang belakangan ini menjadi perbincangan, yaitu artificial intelligence yang menjadi ancaman sekaligus peluang. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Nurdiansah dan juga Bapak Imran. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini untuk membahas tentang AI dan masa depan profesi. Sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan? Pertama-tama saya terlebih dahulu ke Bapak Nurdiansah ini. Menurut Bapak, dengan dilihat dari perkembangan AI saat ini, ancaman apa yang lebih terlihat di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Apakah profesi-profesi seperti desainer grafis, terus data analis itu bisa bertahan, Pak? seperti itu ya. Kalau menurut saya sebenarnya ini AI kan bergerak sangat cepat. Iya kan Pak Imran? Iya, betul. Iya. Dari 2000 berapa ya? 2000 munculnya GPT yang pertama itu kalau saya nggak salah antara 2023. Ya, kurang lebih 22 23. 23 ya. Dan sekarang versinya itu dari generasi awal sampai generasi sekarang sudah Gen 5. Iya, jadi Oke. Nah, AI ini kan dia terus dilatih. Hampir kalau bisa dibilang hampir 100 kali lebih cepat berpikir dibanding manusia. Dan kalau menurut saya ke depannya juga manusia ini mau tidak mau bukan tersingkir sebenarnya, mau tidak mau harus menerima dan kemudian mengikuti mau tidak atau beradaptasi, sama seperti misalnya waktu ketika ada misalnya ada Gojek waktu itu hari masuk pengenalan transportasi online, banyak apa istilahnya profesi yang terganggu akibat Gojek ini. Mau tidak mau mereka harus beradaptasi. Nah, pada kasus seperti AI ini kita mau tidak mau, apalagi kita sebagai mahasiswa ataupun juga sebagai karyawan atau mau tidak mau harus beradaptasi. Nah, profesi yang paling kalau menurut saya untuk AI saat ini adalah prompt engineer. AI kan mengandalkan bagaimana kita memasukkan input prompt ke AI sebagai kata kunci dan itu banyak outputnya. Nah, bisa tergantung kata kunci yang kita masukkan, apakah kata kuncinya sesuai atau tepat, hasilnya pasti lumayan. Tapi kalau seandainya kata kuncinya tidak bagus, maka outputnya juga kurang bagus. Makanya kalau menurut saya ke depannya itu mungkin prompt engineer lebih terkait itu. Nah, untuk ilmu komunikasi juga kalau menurut saya memang banyak profesi yang bakal tergeser. Taruhlah misalnya seperti customer service, ya, di mana AI kan sekarang sudah bisa dilatih, otomatisasi, banyak sistem sekarang, ya, seperti N89, N8N, chatbot, ya. AI cuman dikasih data, dilatih sehingga mereka bisa berpikir workflow-nya bagaimana jika suatu misalnya customer ini bertanya tentang ini, dia harus bagaimana, apakah ini pertanyaan data ataukah pertanyaan tentang yang lainnya. Seperti itu kan cara berpikirnya. Dan dia AI jika terus diberi data maka dia terus berlatih, beda dengan manusia nunya. Kadang kita tergantung dengan emosi. Seperti itu. Iya. Kita kan bicara tentang 5-10 tahun ke depan, Ya. tapi apakah masyarakat Indonesia bila dilihat dari sekarang, jangankan masyarakat dunia, tapi ini kita lebih berfokus ke masyarakat Indonesia, apakah dinyatakan sudah siap dengan perubahan datangnya AI ini? Mungkin bisa Bapak. Ya, oke, baik. Terkait persoalan zaman
zaman sekarang ya. Sekarang itu sebelum kita bahas apakah manusia sekarang ini tergeser atau tidaknya ini karena adanya AI, ya kan? Jadi pertama itu AI itu pada dasarnya dia sebuah mesin, di mana itu mesin itu dia mampu belajar berdasarkan data yang dia dikasih, iya. Bahkan lebih cepat dari mesin yang dulu, yang mesin pencarian dulu seperti kayak Google dan lain-lain sebagainya. Jadi persoalan masalah bagaimana ini kedepannya, apakah manusianya itu bisa tersisa atau tidak, tergantung kembali ke manusianya. Bahwa peradaban zaman itu tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman itu zaman itu mungkin akan berjalan terus, tetapi di sisi lain AI itu juga akan semakin berkembang pada saat sekarang ini. Di sisi lain juga bahwa manusianya itu harus menyesuaikan keadaan di mana dituntut harus bisa lebih kritis untuk menyikapi persoalan tentang adanya AI. Jadi kalau persoalan dikatakan bahwa AI itu adalah mengikis dari sisi pekerjaan dari manusia, itu sebenarnya enggak juga sih, karena AI itu adalah mesin. Malah bisa lebih cepat. Iya, ya, mesin. Bahkan kalau dia bisa berkolaborasi dengan manusianya itu, maka pekerjaan dari manusia justru terbantu. Ya. Efisiensi waktu. Iya, terkait persoalan efisiensi waktu, terus persoalan ketepatan untuk menghasilkan output yang miss-nya mungkin sudah bisa berkurang dari pekerjaannya manusia. Itu kan banyak. Tetapi di sisi lain juga ketika manusianya tidak mengikuti perkembangan terutama berhubungan dengan AI, maka jangan berharap bahwa manusia itu bisa berkembang. Artinya bahwa dia artinya mesin yang lebih menguasai di dunia pekerjaan ketimbang manusia sendiri, yang ketika manusia itu tidak menyesuaikan dengan keadaan. Istilahnya kalau Anda tidak mau beradaptasi, Anda pasti tergeser Ya, dengan betul. waktu lewat. Ya. Betul. Iya. Begitu. Benar-benar. Iya. Tapi belakangan ini kan pernah kemarin Jokowi berbicara juga tentang itu, AI, bahwa anak sekolah itu diajarkan sejak dari SD untuk bisa memahami bagaimana coding, bahasa pemrograman, supaya nanti bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, apakah kemudian tadi pertanyaan saya belum terjawab ini soal kayak apakah dilihat dari situasi sekarang, apakah masyarakat Indonesia siap menerima perubahan tersebut? Ya, itu yang saya bilang yang dari awal, bahwa peradaban zaman siap atau tidaknya, Ya. manusia itu harus siap menerima dengan kondisi sekarang ini, yang hadirnya AI di tengah-tengah kita di dunia ini. Artinya bahwa kondisi manusianya itu harus menyesuaikan dengan keadaan teknologi sekarang ini, terutama AI. Apabila manusianya tidak mampu beradaptasi dengan kondisi AI sekarang ini, maka pekerjaan itu, mohon maaf, ya, dia tersingkirkan oleh mesin AI. Ya, saya tidak berbicara di sini masalah robotnya ya. Saya berbicara masalah AI-nya secara menyeluruh. Robot kan cuma alat. Ya, robot itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada AI-nya juga dalam. Ya. Bagaimana Pak Win? Ya. Seperti kata CEO Nvidia, kita sekarang mungkin antara berada di, kalau CEO Nvidia itu kan berkata bahwa ada 4 sebenarnya tahapan dari AI itu sama AI. Iya. Yang pertama waktu masih Google masih manual yang untuk translatean seperti Google kemarin. Itu kecerdasan buatan tapi belum terlalu banyak dilatih tentang data. Nah, kemudian ada masuk di zaman prompting. Itu anunya kita masih masukkan seperti awal ChatGPT pertama. Nah,
kemudian masuk lagi ke agentic AI. Agentic AI ini dia sudah mulai berpikir secara Ya, seperti layaknya manusia. seperti layaknya manusia. Ya, betul. Nah, kemudian di tahap yang terakhir yang Nvidia Jensen Huang bilang itu bahwa ada nanti namanya tahap physical AI, di mana AI itu ditanamkan dalam sebuah mesin atau robot Iya. yang mampu berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri. Nah, mungkin menurut saya kita sudah berada di zaman antara agentic, sudah mulai masuk, karena saya lihat sudah mulai kebanyakan di Cina itu Robot. rata-rata robot semua yang anu. Iya, iya. Betul. Toh? Iya. Seperti itu. Iya. Di fase ini, di fase antara agentic AI atau di masuk physical. Sementara di Indonesia kita masih sibuk lebih banyak main di prompting. Ya, Ya. betul. Masih di tahap kanunya keduanya. Nah, ini menurut saya, kalau saya lihat dari di Indonesia ini, kita masih kekurangan persiapan tentang AI ini. Ya. Iya. Negara-negara lain sudah banyak mempersiapkan bagaimana mereka AI mereka mempersiapkan tentang AI mereka. Mereka mau buat data center, berinvestasi lebih banyak di data center pengembangan AI mereka masing-masing. Sementara kita masih sibuk. Ya, tentang prom. Nah, tapi itu yang kalau misalkan prom kan saya sebagai mahasiswa, prom merupakan hal yang baru juga. Iya. Terus bahkan prom saja masih sulit untuk kami bisa susun. Nah, oleh karena itu ini juga bisa menghilangkan yang namanya pemikiran kritis. Seperti yang tadi dibilang oleh Bapak bahwa kita juga harus kritis, tapi malah terbalik. Adanya AI bisa membuat pikiran kritis kami hilang sebagai generasi muda pada umumnya. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat dari masalah-masalah tersebut, menurut Bapak ini bagaimana, apa aspek komunikasi apa yang bisa nanti cepat digantikan oleh AI ke depannya dalam aspek komunikasi? Aspek komunikasi, Iya, yang rentan tergantikan oleh AI. profesi. Ya, profesi bisa. Kalau berbicara tentang luaran program studi dari no komunikasi, output dari anunya kan kebanyakan biasa tentang di PR, Ya, jurnalistik, betul. kemudian juga mungkin lebih banyak tentang itu mungkin banyak juga nanti tentang marketing. Ya. Nah, untuk kalau saya seperti yang saya bilang tadi, bahwa profesi yang paling rentan itu menurut saya CS, Ya, customer service. Kemudian ada juga jurnalistik. Jurnalistik sekarang sudah mungkin lebih banyak, rata-rata kantor berita di luar juga banyak mengadopsi AI. Iya, betul. Mereka tinggal melatih prompt-nya, bagaimana menulis berita. struktur berita yang Ya. baik. Kita memasukkan saja prompt ini, kemudian dia tinggal kasih masuk saja datanya 5W1H, maka muncullah Muncul. Ya. yang lengkap. Lebih bagus daripada kadang kalau kita berpikir manual, maksudnya kita berpikir sendiri. Ya. Kadang kita masih bingung bagaimana susunan kata yang baik ini. Tapi setelah, kalau misalnya kita memasukkan, misalnya kita menggunakan prompting, ya, kita memasukkan misalnya unsur 5W1H dalam prompting tersebut, maka jadilah sebuah berita utuh. Ya. Dan itu tinggal kita edit, itu lebih cepat. Itu menurut saya Bang. Profesi yang paling banyak, yang paling rentan itu menurut saya CS. CS itu gampang sekali digantikan. Apalagi sekarang bank-bank mungkin rata-rata kurang sistem otomatisasi sekarang lebih lebih berkembang. Nah, yang seperti itu. CS kalau untuk komunikasi kalau untuk jurnalistik, kalau mungkin menurut saya itu AI itu sebagai sebuah kesempatan. Kita tinggal bagaimana caranya kita mengadopsi. Kemudian untuk PR juga kita bisa lebih bagus lagi terkait PR, public relation. Sebagai seorang PR, kita tinggal bagaimana merencanakan misalnya strategi komunikasi yang baik. Kita tinggal bisa bekerja dengan AI, menghasilkan sebuah rencana strategi komunikasi yang baik, seperti itu menurut saya. Jadi kalau dalam aspek komunikasi ini AI lebih ke jadi rekan kerja begitu, tidak menyingkirkan manusia itu sendiri dalam proses. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Imran, kalau kita tidak mau, tergantung dari individunya, nih. Ya.
Kalau individunya ini tidak mau untuk menyesuaikan, maka akan tergeser. Ya. Banyak kasus, misalnya pas itu seperti yang saya bilang tadi, Gojek masuk, banyak yang protes lebih dari kalangan misalnya itu tukang ojek pangkalan. Otomatis mau tidak mau, akhirnya mereka mau Beralih. tidak mau, banyak yang beralih, mau menerima tentang bagaimana teknologi itu diadopsi. Akhirnya biarpun orang tua mau tidak mau, mereka harus belajar seperti itu, menurut saya. Ya. Ini saya ke Bapak Imran terlebih dahulu lagi. Kalau kedepannya tren AI apa kira-kira yang paling berpotensi mengubah pasar kerja untuk kedepannya? Iya, ada banyak sih kalau persoalan pasar kerja itu. Pertama yang dikatakan sama Pak Windu bidang CS. Ya, CS. Yang kedua masalah administrasi. Iya, itu saya Iya, setuju. masalah administrasi. Karena kenapa? AI sekarang itu pada dasarnya standarnya itu dia belajar berdasarkan data. Iya, berdasarkan data. Nah, sementara kalau berbicara administrasi, Ya. otomatis berbicara data juga. Ya, betul. Jadi kalau berdasarkan hitung-hitungan cermatnya saya bahwa antara manusia dengan AI berpotensi akan lebih menonjolkan diri ketimbang manusia. Iya, berbicara administrasi. Yang ketiga ada namanya AI engineering. Engineering. Engineering kan ini kalau di bidang keteknikan, Teknik, ya. ya ada banyak, mulai dari perkapalan, insinyur, elektro sampai dengan teknik informatika. Dan itu akan juga Tergeser. mempengaruhi disiplin ilmu kita kalau tidak bisa menyesuaikan dengan AI. Contoh kayak di bidang ilmu saya di teknik informatika. Dulunya itu orang memang betul-betul berpikir mulai dari algoritma sampai struktur codingnya dia harus memang cermat. Ya. Tapi sekarang dengan memasukkan data, Ya. AI sudah kalkulasi itu semua dengan waktu sepersekian detik. Ya. Iya, Dibanding kita. dibanding kita. Nah, itu salah satunya itu yang posisi sebagai programmer itu mulai terancam dengan adanya AI. Nah, jadi sebagai saya selaku pelaku di bidang komputer, AI ini berpikir masih ada kekurangannya. Pertama dari leadership. AI itu sekarang kekurangannya di tingkat untuk jadi dituntut enggak bisa dituntut menjadi seorang pemimpin. Iya. Dan pengambilan keputusan yang tepat, Naluri. insting lebih tepatnya. Perasaannya juga. Iya, perasaannya juga. Nah, jadi disitulah sebenarnya tanggung jawab manusia bagaimana berkolaborasi dengan AI. Karena gini, contoh saya perlihatkan bahwa ketika AI disuruh memimpin dalam hal untuk menjadi seorang pejabat itu tidak mungkin dilakukan. Iya. Iya. Tetapi disinilah peranannya manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Ya harus maksudnya untuk yang mengarahkan tepat jadi seorang pemimpin biasanya kita mengarahkan ke AI. Tapi bukan AI yang bekerja. Kita yang meminta petunjuk kepada AI untuk bagaimana cara-cara menjadi seorang pemimpin. Kembali ke promnya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ketika kita harus menguasai AI, fondasi dasar itu perhatikan struktur yang kita mau lakukan sehingga kita tidak bisa tergeser sama AI. Yang paling dasar itu untuk dipelajari di zaman sekarang ini, struktur AI-nya. Nah, karena AI sendiri juga kadang banyak miss-nya, kesalahan dia lakukan. Contoh ketika kita mau meminta sesuatu, contohlah kita meminta A, tahu-taunya A yang dimasukkan justru B yang dia masukkan, dihasilkan. Ataukah A sedikit
melenceng A-nya. Kadang begitu, ndak presisi jawaban yang kita inginkan. Seharusnya kan AI mampu menjawab semua itu. Akurat. Nah, ya kan? Tapi kembali lagi kebutuhan manusia untuk berkolaborasi dengan AI itu sangat dibutuhkan. Makanya saya bilang manusia itu bisa mengubah dirinya dengan AI apabila dia tahu celah kekurangan AI, sehingga manusia dengan AI itu saling berkolaborasi untuk menguntungkan siapa? Untuk menguntungkan manusia gitu. Ya, berangkat dari semua peluang dan masalahnya yang tadi, apakah misalnya ketakutan akan profesi yang digantikan oleh AI ini cukup realistis atau tidak? Kalau misalkan kita takut bahwa suatu saat AI akan menggantikan profesi sepenuhnya, apakah ini realistis? Di masyarakat umum realistis itu menjadi sebuah momok ketakutan untuk manusianya menghilangkan pekerjaannya. Itu sudah ancaman sekali itu sudah fakta di lapangan itu terjadi di saat sekarang ini. Nah, bahkan penerimaan pekerjaan saja itu CS-nya bukan memakai orang betulan, tetapi AI yang bekerja untuk mewawancarai si calon yang mau nanti diterima perusahaan itu. Itu kan indikasi sudah posisi CS itu terancam yang tadi disampaikan sama Pak Win itu. Karena sekarang kan sistemnya serba otomatisasi. Iya. Menggunakan AI juga mungkin kalau hitung-hitungannya, kalau dia menggaji seorang karyawan, misalnya per bulan berapa. Kalau dia gunakan AI mungkin bayar servernya berapa, berapa per bulan, lebih hemat lagi. Dia tinggal melatih saja terus, dia data yang dia berikan ke AI untuk dia belajar, itu bisa lebih akurat. Sementara kalau untuk individu kadang meleset. Apalagi kalau misalnya dia CS. Kadang biasa kalau CS itu kalau kita berhadapan sama orang kan model orang-orang ini kan berbeda anunya, kadang ada yang bertemperamen. Nah, bagaimana kalau seandainya dia berhadapan dengan orang yang temperamen atau biasa kadang dihadapkan juga emosi atau mungkin bawa perasaan atau gimana. Sementara kalau AI dia cuma jawab sesuai data yang diberikan saja. Dan tidak berperasaan juga. Seperti apa yang diperintahkan itu yang dia kerja. Betul. Ya gitu. Lebih hemat lah. Mungkin pimpinan sekarang atau manajemen orang HRD mungkin lebih berpikir lebih itu. Dia tinggal memasukkan saja, kalau seperti yang saya bilang tadi terkait rekrutmen itu, dia tinggal memasukkan saja apa yang dia minta, bagaimana output yang ingin dia AI hasilkan ini, misalnya. Nah, apalagi sekarang AI kan hampir segala aspek dia bisa lakukan. Misalnya mensintesis pembicaraan seperti itu, dari pembicaraan ke dalam teks seperti itu. Ada juga misalnya dari gambar, dia buat dari misalnya dari prompt ke gambar, apa video. VO3 seperti yang Google sekarang VO3, kemudian ada juga yang Sora fitur-fiturnya itu kita lihat bagaimana perkembangannya cepat sekali. Kalau mau saya begitu seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang realistis untuk kedepannya untuk kehilangan pekerjaan ini realistis sekali menurut saya. Tergantung bagaimana, apakah dia bisa beradaptasi atau tidak. Kalau dia bisa beradaptasi, mungkin dia bisa mencari celah baru seperti yang dibilang Pak Imran tadi. Celah baru dari AI itu dia bisa kembangkan menjadi sebuah profesi baru. Seperti itu. Misalnya kalau dia taruhlah misalnya untuk mahasiswa seperti mahasiswa ilmu komunikasi atau ilmu pemerintahan, misalnya dia ke daerah atau apa, mungkin ada jaringan internet juga di situ baik atau apa. Dia bisa mungkin bantu-bantu bagaimana caranya supaya Pemda atau pemerintah di sana bisa lebih cepat pekerjaannya. Itu bisa jadi celah baru bagi dia untuk bagaimana dia bisa beradaptasi seperti itu. Tapi kan kita berbicara tentang bagaimana beradaptasi dengan AI, tentu mulai dari instansi pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi dasar yang paling penting. Nah, bagaimana kemudian dunia pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan AI ini?
Ya, jadi kalau berbicara masalah dunia pendidikan, lagi-lagi saya bilang bahwa AI itu sebagai sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Ya, dua mata uang. Artinya bisa menjadi ancaman, sebaliknya juga bisa menjadi peluang atau kebutuhan baru yang diinginkan oleh manusia. Nah, kenapa? Karena profesi di dunia pendidikan itu, baik itu guru maupun dosen itu sangat-sangat terancam juga. Terancam dengan AI. Kemarin, waktu sebelum adanya AI, satu-satunya sumber pengetahuannya kita itu adalah guru sama dosen. Betul. Iya. Betul. Ada nih sampai istilah keluar, ini perpustakaan berjalan. Ya. Nah, istilahnya. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, dunia pendidikan itu, dosen itu sudah tidak dianggap lagi sebagai salah satunya, atau guru salah satunya ada sumber pengetahuan itu. Iya, kalau berbicara di dunia pendidikan. Nah, malah di generasi Gen Z sekarang ini, Pak, proses belajar di dalam ruangan keras itu cenderung manusia itu, di anak-anak Gen Z itu kita, Pak, itu sudah malas belajar dalam ruangan berjam-jam. Karena Bosan. kenapa? Salah satu alasannya sudah ada AI yang mampu menjawab itu. Benar-benar. Iya. Jadi otomatis di dunia pendidikan ini bagaimana pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan, itu merumuskan kebijakan-kebijakan baru terhadap sistem pendidikan yang nanti kemudian disinyalir akan masuknya nanti AI. Itu yang harus dipertimbangkan. Ya. Kasarnya gini, dosen bisa mengajar tidak dalam hal ketika dia di kamar mandi sama siswanya sekarang ini ya? Jawabannya iya. Artinya bahwa tidak menutup kemungkinan ke depannya tidak ada lagi yang namanya ruang kelas untuk dipakai belajar ke dosen. Anywhere, anytime. Ya. Dosen itu atau guru pun dimanapun dia mampu memberikan ilmu terhadap mahasiswa. Iya. Jadi harus memang dirumuskan pemerintah ini selaku Kementerian Pendidikan, harus ada perumusan baru dalam hal metode cara belajar mengajarnya di dunia pendidikan. Karena apa? Tidak lagi harus dalam ruangan kita harus belajar. Betul. Iya, Begitu. saya setuju. Iya. Kan sekarang menurut saya ini anytime anywhere, Iya. 24 jam. Iya. Kok Iya. banyak orang sekarang menginginkan kecepatan. Iya. Seperti itu. Sementara kalau untuk dari sisi manusianya, apalagi dari dosennya sendiri, mungkin kadang kita ada waktu-waktu tertentu yang kadang Betul. nah, sementara mesin ini Iya. dia bisa Setiap Iya. saat meskipun setiap saat Iya. seperti itu. Rata-rata kan mahasiswa sekarang saya lihat begitu nih. Iya. Apalagi yang Gen Z. Iya. Gen Z. Iya. Iya. Hampir anunya semua pokoknya gadget harus ready. Ya. Standby. Data juga makanya paket data sekarang bukan lagi sebuah kebutuhan sekunder tapi Iya, kebutuhan primer. Jadi istilahnya ibaratnya sayur tanpa garam. Iya. Kehidupannya mereka kalau Gen Z sekarang ini. tidak bisa hidup tanpa data. Ya, seperti itu. Susah. Tidak bisa hidup tanpa data dan tidak bisa hidup tanpa handphone. Ya. Nah, di dalam handphone kan sudah banyak berbasis AI. Ya. Susah memang. Dan kesimpulannya nanti kedepannya ruang kelas tidak harus berbentuk ruang fisik. Betul. Ya, tidak harus Sepakat berbentuk ruang fisik. Dan semuanya bisa secara visual. Terus dosen bisa dari rumah ke rumah saja Iya. untuk pakai online. Iya, seperti Ya. itu kan itu kan menurut saya sudah lama berjalan. Ya. Nah, sistem pembelajaran misalnya ada LMS, Learning Iya. Management System. Iya. Itu kan dulu bisa online di mana saja. Seperti itu, apalagi kalau AI masuk ke dalamnya. Nah, ini juga yang sebenarnya yang bahaya. Karena memang seperti yang dosen juga
dosen atau guru juga itu mungkin besar juga kemungkinan bergeser, tapi Iya. digeser oleh AI. Tapi tergantung lagi nanti dari individunya bagaimana dia bisa merespon perkembangan ini. Pernah gini, ada saya pernah lihat di salah satu konten media sosial, dia diuji cobakan terkait masalah AI tapi dalam penggunaan robot, dalam hal dia jadi profesinya seorang pengacara. Ya. Nah, pengacara itu kan ranahnya berbicara undang-undang dan aturan hukum. Iya, betul. Iya. Sementara Otomatis robot ini memang dikasih itu. Diajar untuk Datanya. Itu ribuan bahkan jutaan data undang-undang mau pasal-pasal hukum itu dia pelajari. Jadi ketika diperhadapkan dengan manusia, apapun sanggahannya di manusia, mau berklik apapun manusia terhadap hukum, maka AI tidak berpaling dari data-data yang dia pelajari. Dia tidak memakai perasaan, tidak memakai mempertimbangkan dan segalanya. Pokoknya ketika si manusianya ini bermasalah, contoh kayak kasus pencurian, maka AI ini akan menjawab tentang pasal-pasal tentang pencurian. Ya. Tidak ada dibilang mencuri setengah-setengah, ataukah mencuri cuman ayam, ataukah mencuri cuman karena ini penyakit klepto apa sehingga memunculkan pertimbangan lain. Tidak seperti begitu. Ketika diperhadapkan dengan AI, maka mencuri itu ada pasal-pasalnya. Ada pasal-pasalnya sehingga AI itu mampu menghasilkan jawaban yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti perasaan apa dan segalanya begitu. Jadi saya katakan bahwa dunia ini sudah cenderung mungkin sudah tidak memakai kodratnya manusia. Ada sisi emosinya, pakai perasaan. Iya, mungkin yang saya tangkap seperti begitu di peradaban zaman sekarang ini. Iya, dan dalam ketika diperadabkan dengan AI. betul, dan tadi dalam dunia pendidikan pemerintah harus ada regulasi khusus untuk terkait ini masuknya pendidikan menyesuaikan dengan AI ini ke dalam dunia pendidikan. Mungkin harus ada regulasi khususnya begitu. Kalau regulasi mungkin Sudah ada. Ya, sudah. Cuman contoh kayak gini. Kebanyakan kampus gini. Kita sebagai dosen juga kadang dituntut harus hadir di kampus untuk mengajar. Nah, sementara kalau dosen 3 pilar utamanya itu tidak bisa dihilangkan dari dosen: mengajar, pengabdian, sama penelitian. Nah, kadang kita dosen dituntut harus masuk mengajar. Ketika tidak masuk mengajar, ada sanksi dari pihak kampus. Ya. Tetapi di sisi lain, ketika kita tidak masuk mengajar, kita melakukan kegiatan tridharma di luar. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sementara kalau berbicara masalah AI itu, ya itu yang saya bilang, regulasi. Bisa saja kita di luar, tetapi ketika mahasiswa dalam kampus mereka sudah bisa belajar. Ya. Betul. Nah, itu yang harus ada regulasinya itu. Nah, sementara regulasi itu harus bersinergi dengan kampus-kampus baik itu negeri maupun swasta. Iya, nah, itu yang harus dipikirkan ke depannya itu seperti itu. Iya, jangan sampai berharapnya mahasiswa dosennya datang masuk kampus, tahu-taunya nggak pernah datang. Atau kan dia sibuk dengan pekerjaan tridharmanya di luar, mungkin begitu. Dan itu masuk ke dalam regulasi yang jelas mungkin ya, dari pemerintah. Nah, yang berikutnya tadi kita bahas tentang profesi yang terancam. Nah, kira-kira profesi apa ini yang paling aman di era AI ini? Yang paling aman paling aman ke depannya? Paling aman. Ini paling aman. Kalau profesi baru menurut saya itu tadi, prof engineer. Iya, jadi bagaimana dia bisa berkolaborasi mengembangkan misalnya prompt yang dia masukkan itu sehingga menghasilkan generatif atau outputnya itu lebih bagus. Makanya itu banyak orang butuhkan seperti itu. Sekarang saya tidak tahu ke depannya seperti apa bagaimana. Tapi
satu lagi, kita tidak bisa memprediksi bagaimana ke depannya nanti. Apakah nanti mungkin juga generatif mungkin sudah mungkin jangan sampai nanti ke depannya ada 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun ke depan itu bisa tergantikan, kita masuk mungkin ke zaman agentic lagi. Agentic AI di mana mesin rata-rata orang sudah mulai menggunakan itu saya bilang tadi yang mampu berpikir sendiri berdasarkan data yang dia dapat, seperti itu. Iya, dan zaman Terminator. bisa. Iya. Dan kita juga masih berbicara tentang prom. Nah, padahal ada lagi yang lebih besar kayak tadi misalnya robot bisa menggantikan pekerjaan fisik manusia, dan kita di sini belum masuk ke era-era tersebut. Dan mungkin di luar sana kayak di Cina ada sudah digantikan pelayan di restoran pakai robot. Dan kita di sini berbicara tentang prom, terus regulasinya. Dan yang terakhir ini Pak, pesan utama untuk generasi muda dalam menghadapi masa depan dan AI ini. Mungkin dari Bapak. Kalau saya cuma satu, beradaptasi. Anda tidak beradaptasi, Anda tergeser. Iya. Seperti itu. Mahasiswa juga begitu. Kalau kau malas belajar, kau tidak mau menerima hal-hal baru yang ada di lingkunganmu, apalagi tentang AI ini, atau kau memang untuk banyak tidak mau mengembangkan diri, kau pasti akan tergeser. Mau tidak mau pasti begitu. Itu kan sudah hukum alam. Ya. Seperti itu yang Ya. Mungkin dari Pak terakhir. Kalau saya sih gini, sekali lagi bahwa peradaban zaman itu tidak bisa kita indahkan terkait persoalan zaman sekarang. Jadi ini sekali lagi saya bilang, ini yang ancaman sekaligus keuntungan sebenarnya, saya bilang begitu. lebih banyak ancaman atau keuntungan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan terakhir sebagai penutup paling akhir. Berbicara, kalau kita konteksnya berbicara di lingkup Indonesia, masyarakatnya itu, bahwa pertama itu SDM-nya kita ini masih di bawah rata-rata. Itu kayaknya saya setuju. SDM-nya masih di bawah rata-rata dengan jumlah penduduk hampir 300 juta. Itu dulu yang harus dibenahi oleh pemerintah. Bahwa apakah terancamnya, kalau di Indonesia sudah pasti terancam. Apakah banyak nanti pengangguran di Indonesia karena disebabkan AI? Pasti lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah itu karena kenapa? Ya pemerintah sekarang tidak mau susah-susah lagi mempekerjakan manusia kalau manusianya sendiri yang tidak bisa berkembang, meningkatkan skill kemampuannya. Istilahnya prosesnya lambat ya. Prosesnya lambat. Prosesnya lambat kan orang. Malas juga orang. Apalagi sekarang kan orang maunya yang serba cepat. Iya, begitu. Jadi saya kembali lagi bahwa di Indonesia ini sangat rentan yang namanya tergeser selama ini. Mengingat karena SDM-nya kita ini masih di bawah rata-rata. Iya. Sekali lagi harus pemerintah berpikir keras ini, meningkatkan SDM lewat pertama itu harus ekonomi ditingkatkan. Iya. Karena untuk di Indonesia, kita berbicara Indonesianya, untuk mencapai pendidikan belajar itu secara formal itu membutuhkan biaya, ekonomi jelas, ekonomi pasti. yang ada. Betul. Sementara pemerintah juga masih berpikir bagaimana caranya meningkatkan pendidikan buat masyarakat Indonesia dengan berbagai macam cara, menggunakan beasiswa, apalagi KIP. Tapi kan itu tidak bisa belum bisa dikatakan tercover semua. Nah, jadi sekali lagi bahwa di Indonesia itu sangat rentan yang namanya tergeser dengan AI oleh pekerjaannya. Sementara untuk berinovasi dengan AI itu masih kurang di Indonesia rata-rata untuk dia berkolaborasi dan berinovasi bersama AI. Belum ada kayaknya investasi ke arah sana, investasi ke arah data. Iya. Iya, jadi boro-boro mau belajar AI kalau ekonominya masih di bawah ya. Iya. Begitu kira-kira ya. Iya. Bisa disimpulkan seperti itu. Nah, Iya.
yang tidak bisa dimiliki oleh AI adalah naluri dan perasaan. Iya. Dia mungkin berpikir secara sistematis melalui data yang kita berikan, tapi dia tidak berperasaan seperti manusia. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan AI bukan seharusnya tidak dipandang sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai peluang. Betul. Seharusnya. Iya. Ya, seharusnya. Dan saat ini kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi 5 tahun ke depan dalam proses perkembangan bersama AI. Ya, tapi sebelum ini ditutup, ini kan keuntungan. Ada bahasa keuntungan AI. Ya. Nah, jangan sampai juga keuntungannya juga dari sisi negatif. Ya. Contoh untuk melakukan penipuan. Betul. Ikan AI itu bisa melakukan penipuan, Ya. namanya dia data dimanipulasi. Deepfake. Deepfake Deepfake. juga yang paling terlihat. Deepfake toh, Iya. deepfake, kemudian itu tadi Iya. suara palsu Iya. seperti Iya. itu. Kita sudah banyak Iya. cloning, Banyak sekali. Iya. voice cloning segala macam itu yang bahaya menurut saya. Ya, artinya profesi pencuri juga itu Makin meningkat dengan adanya AI itu peluangnya. artinya bisa tergeser dengan adanya AI pencuri. Istilahnya dia lihat selama AI ini prosesnya cepat dan ada kesempatan ke arah sana, Iya. pasti Kenapa mau tidak? tidak Iya. mau, Iya. kenapa tidak? Kenapa tidak? Betul. Apalagi nih contoh yang baru-baru terjadi di kampus kita. Ada beberapa oknum mentransfer, tetapi betul-betul fake transfernya. Dia menyerupai dengan bukti pembayaran yang aslinya, tapi dia menggunakan AI. Itu Wow. gampang sekali. Dia Iya. cuma masukkan datanya saja ya. Iya, gambar saja. Dari umpamanya semester lalu dia notanya, pembayarannya dia masukkan saja di AI. Nanti AI yang generate sendiri sehingga menghasilkan gambar yang sama, nota yang sama. Nah, itu bahaya loh. Saya bilang yang begitu-begitu. Ini baru-baru terjadi di kampus Ini kita. itu dampak dari AI karena mereka melihat peluang. Peluangnya itu negatif itu. Negatifnya ke situ, Iya. tapi Negatifnya. kalau positifnya juga banyak kan. Iya. Tergantung sebenarnya dari individunya, apakah Iya. bisa melihat kesempatannya ke arah situ. Kalau memang ada kesempatan dan hasilnya positif, itu lebih bagus. Betul. Ya. Banyak seperti itu. Sangat terbantukan sekali. Sangat terbantukan berpikir. sekali. Bukan cuman untuk mahasiswa, tugas-tugas mahasiswa juga terbantukan. Di dosen juga pun begitu. Betul. Ya. Jadi ceritanya jangan kehidupan kita berfokus hanya ketergantungan sama AI. Tetapi kita ini harus berkolaborasi dengan AI. Ya, betul. Bagaimana AI diajak kerjasama, bukan dijadikan Musuh. final jawaban yang kita butuhkan. Bukan. Karena jawaban kadang di AI juga itu kadang tidak sesuai dengan keinginannya kita. Tetapi ajaklah AI itu berkolaborasi dengan kita sesuai dengan keinginannya manusia. Ya. Gitu mungkin Pak Di. Iya. Dan saya harap teman-teman yang melihat podcast ini tidak mengambil hal-hal yang tadi dibilang peluangnya itu ke arah yang negatif ya. Tidak. Bahkan seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini, bahwa AI bisa menjadi teman kita tapi tidak menjadi final keputusan. Iya. Dan yang tidak tergantikan itu adalah leader, kemampuan leadership. Semoga teman-teman yang melihat podcast ini bisa mengambil nilai positif, tentunya yang kami bahas di sini nilai positifnya tentang AI dan masa depan profesi. Sebagai anak muda, kita perlu memahami dan perlu mempelajari hal-hal yang fundamental juga tentang AI agar kita kedepannya tidak tergeserkan oleh keberadaan dari AI. Sekian podcast kami dan terima kasih sudah menyaksikan.